Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto minal iman. Pepatah yang sering kita temukan itu adalah kebersihan sebagian dari iman. Tapi pertanyaannya kebersihan dimulai dari mana? Ya jelas kalau kita sebagai orang Islam, kita mulai kebersihan dari hati kita, dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Membahas tentang lingkungan sekitar kita tidak akan bisa terlepas dari kata sampah. Sampah adalah sisa-sisa yang terbuang dari diri kita, dari aktivitas kita, dari kegiatan kita sehari-hari. Termasuk salah satunya adalah sampah sisa-sisa makanan, sampah sisa-sisa alat kita belanja, kardus, plastik, botol, gelas plastik, dan lain sebagainya. Ini semua akan menjadi hal yang sangat membahayakan untuk kita, sehingga ketika ada penumpukan sampah di sekitar kita, maka bakteri dan juga sumber penyakit akan berkumpul di sekitar kita, dan itu membahayakan untuk kita, terutama anak-anak kita yang rentan untuk menerima penyakit tersebut. Maka solusi yang terbaik untuk menciptakan lingkungan yang indah, bersih, dan nyaman untuk kita hidup adalah pengelola sampah. Nah, mengelola sampah agar bisa mengurangi penumpukan sampah di sekitar kita dan juga meningkatkan kualitas lingkungan kita. Hal ini yang coba dilakukan oleh Kampung Sengerujo, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogja, dengan cara mengelola sampah, yaitu dengan program cegah, pilah, dan olah. Cegah. Setiap warga diharapkan untuk bisa mencegah adanya sampah seperti penggunaan tumbler saat membawa minuman, penggunaan wadah makanan saat membeli makanan, dan membawa tas saat berbelanja. Hal-hal itu terhitung efektif untuk mengurangi sampah karena dengan seperti itu kita bisa menggunakannya berulang-ulang. Tidak seperti wadah yang sekali pakai yang akan menimbulkan penumpukan sampah yang lebih banyak. Pilah, warga mulai diarahkan untuk bisa memilah sampah mulai di rumah ataupun di lingkungan sekitar dengan cara menyediakan tempat sampah yang berbeda-beda. Dari mulai ada sampah khusus, sampah organik, sampah plastik, sampah anorganik, daun-daun, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah olah. Nah, secara berkala sampah akan dihimpun oleh para petugas. Nah, petugas di sini memanfaatkan para pemuda yang ada di kampung untuk mengambil sampah-sampah yang ada di rumah, terutama sampah-sampah yang sudah terpisah, yaitu sampah-sampah organik, sampah-sampah anorganik, botol plastik, B3, atau sampah-sampah yang berbahaya seperti lampu, seperti kabel, dan lain sebagainya. Sampah yang dihimpun oleh para pemuda ini adalah sampah yang memiliki nilai jual, seperti botol, plastik, kardus, dan lain sebagainya, termasuk minyak jelantah. Nah, ini dikumpulkan menjadi satu tempat dari rumah warga, dikumpulkan menjadi satu tempat dan dipilah oleh semua pemuda di sana, dari mulai memilah antara kardus, botol, plastik, dan lain sebagainya, yang nantinya akan diambil oleh pengepul untuk bisa diwujudkan uang, dan nanti uangnya akan menjadi kas di kampung. Adapun sampah organik, para warga diarahkan untuk mempunyai juglengan, yaitu adalah galian yang nanti akan digunakan untuk menghimpun sampah-sampah organik, baik dari sisa-sisa sayur-sayuran, dari buah-buahan, atau sisa-sisa makanan yang tidak habis untuk bisa diurai di tanah. Atau sebagian sudah bisa diarahkan untuk bisa membuat biopori yang dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman di sekitar rumah. Semua adalah upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan terhindar dari keikutsertaan kita dalam perusakan lingkungan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari engkau atau berkuasa, ia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 205.
Sekian laporan kegiatan pengelolaan sampah dari saya, Muhammad Sultan Abdul Aziz, mahasiswa Prodi PAI kelas sore Unisula, sebagai bentuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Bi'ah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Banyak kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.